Sekarang kita coba untuk print RKA. Tadi dari bagian tadi sudah disimpan dahulu lah. Jadi ketika bagi operator dia input lagi, jadi enable lagi. Itu untuk di input. Coba dihapus salah satu. Dilihat lagi rencana kasnya. Nah, seperti itu lah. Oke. Coba sekarang kita ke print. Nah, kalau tadi masih belum ada isinya, sekarang sudah terisi. Itu dari level 1 sampai dengan rincian objek. Coba dipilih. Kita pilih cetak. Terus langsung ke ini. Mas Baru, tolong dilihat printernya. Dan keluar dulu printer. Terus ekspor PDF terus. Nah, di sini ada ekspor PDF, itu bisa langsung download PDF-nya seperti sampel. Jadi tampilannya seperti ini untuk RKA 1 printnya. Untuk Excel masuk boleh. Terus Excelnya dibuka. Nah, format namanya sudah kita sesuaikan juga seperti contoh. RKA skala 1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Itu untuk nama filenya. Keluar ya, kita sudah sesuaikan dengan dokumen yang kita dapat. Kemarin kan SKPD kalau Pak Yusuf diminta untuk mengumpulkan RKA dan RKA masing-masing, kita contoh. Oke, untuk pendapatan mungkin saya contohkan sekian, sudah pada mengerti dan paham ya semuanya. Itu kita lanjut ke belanja tidak langsung. Silakan, go. Nah, di sini contoh belanja tidak langsung. Kita mungkin belanja tidak langsung sebelum kita mulai, konsepnya hampir ya sama persis dengan pendapatan.
Jadi kita agak cepat saja untuk belanja tidak langsung itu dengan mekanisme yang bersama, menu juga hampir sama gitu kan. Saya rasa dari Bapak Ibu sekalian saya hormati. Nah, dimulai dari aksi langsung input saja Bapak Ibu, monggo dicoba input. Permintaan Pak Gub. Oke, harus nyambirin ke sini. Iya. Udah. Sudah untuk dari Bapak Ibu sekalian sudah sampai di sini ya. Belanja tidak langsung keluar belanja pegawai, terus total waktunya berapa? Dicoba lagi dengan mekanisme yang sama seperti pendapatan tadi. Atau misalkan tunjangan, simpan, terus tambah, pokok sama khususnya. Terus tambah juga untuk rinciannya. Ya, dapat loh. Oke, simpan. Nanti cetak satu berapa? Oke, semua sudah terus di save. Nah, sama juga ketika sudah sesuai, di sini nanti akan keluar rencana kas. Rencana kas yang cepat, karena saya dari Bapak Ibu sudah mengerti, langsung kita bagi rata. Langsung distribusi semuanya, simpan. Rencana kasnya sudah selesai. Untuk belanja tidak langsung bagaimana? Silakan, saya berwaktu 5 menit untuk mencoba. Monggo. Bisa kesini. Coba, Mas. Tetap disupport nggak yang program ini disupport kenapa bisa. Emang itu nggak bisa disimpan.
rokokan. Dan sampai upload kan ya, masih data ini kan langsung masuk streaming bukan stream kecil jadi live stream balik langsung tapi banyak record deh. Apa jenenge kan mau input rencana kasih kan tombolnya yang merah kan di apa harus sesuai nama dicoba 1.125 juta langsung diisi 125 juta berarti kan nol. Nah itu langsung bisa nol. Biasanya sectioning investment berapa kali. Tapi misalnya ikut di sisi juga langsung cinta ini kan begini gitu.
Kawan cek. Jelas. Kawan. Saya mau nanya. Bagaimana untuk belanja tidak langsung sudah semua ya? Oke, lanjut ke yang terakhir sendiri nih Bapak Ibu. Mari kita kembali sudah mulai lelah juga. Mari kita, karena ini yang biasanya paling banyak itu, mari kita cermati lagi untuk belanja langsung. Silakan diklik menu belanja langsung. Silakan. Nah, di sini dari atas itu sudah ada belum? Di sini sudah ada ininya ya, Mas ya. Sudah ada menu-menu print, menu ekspor juga. Boleh dicoba dulu. Silakan dari atas. Nah, dari ekspor PDF, coba apa yang ada di dalamnya. Ternyata di situ adalah RKA 22 dan hasilnya masih kosong Bapak Ibu sekalian karena belum terisi semuanya. Semuanya belum ada yang diisikan dari setiap kegiatan. Oke, selanjutnya sama juga dengan ekspor Excel dan cetak ringkasan. Oke, itu sama masih kosong. Cetak ringkasan juga masih kosong. Di bawahnya itu ada tabel isi. Loh, Mas ini belajar langsung ini kok program semua. Coba pilih salah satu programnya, misalnya program. Nah, di situ ada nama-nama kegiatan. Seperti tadi saya sudah sempat memperlihatkan sebelumnya. Nah, di tombol tapi kita saya sebutkan masalah tombol di sini masih non aktif ya, karena status RKA belum dibuka. Coba saya buka dulu. Sekarang coba klik lagi menu belanja langsung atau di refresh, di reload page-nya. Nah, terus diklik tadi program mana ya? Nah, disitu kan kelihatan ada 4 menu yang tadinya nggak bisa dipencet, nggak bisa diklik. Itu semuanya sekarang bisa. Dimulai dari paling kiri tombol input untuk melakukan input RKA. Nah, dan langsung akan terlihat seperti ini. Kembali dulu. Oke, terus lihat untuk situ ada sampainya ada kas, ini kas. Nah, ketika belum diisi atau status belum sesuai di situ, maka kas dari kegiatan juga ketika diklik akan membawakan ini. Ada sisa RKA yang belum bisa untuk rencana kas. Jadi ini yang belum diinputkan. Oke, di samping ini. Terus oke, sampainya lagi ada print RKA dan print RKB. Nah, print RKA jadi seperti ini. Terus print RKB. Nah, tombol yang sama kita samakan adalah ekspor PDF, ekspor Excel dan cetak. Tombolnya sama fungsinya. Mari sekarang kita coba untuk menginputkan belanja langsung.
Ini sebagai contoh kegiatan peningkatan jalan hubung kampung gedung. Nah, sudah sampai di sini. Bapak Ibu sekalian sudah sampai di belanja langsung di kegiatan panjenengan masing-masing. Monggo dicoba. Sudah sampai ya, ini terus klik tambah, sama, hampir sama seperti tadi. Misalkan di belanja pegawai ya, satu. Nah, belanja pegawai kita pilih salah satu apa ya, lembur PNS. Contoh ya, contoh. Nah, uang lembur sudah masuk cuma dengan jumlah yang masih 0. Di situ di sampingnya ada tombol tambah nomornya sama seperti tadi, di sampingnya ada tambah detail sama juga, cuma beda warna, kita ada hapus. Oke, coba kita tambahkan dari kelompok. Kelompok hampir sama seperti tadi, malah sama persis. Terus simpan. Kelompoknya yang sudah tersimpan, lalu kita tambahkan di sampingnya ada. Nah, ini kok tombolnya yang plus masih ada mas buat apa? BL. Coba. Nah, ini untuk menambahkan kelompok selanjutnya. Jadi ada kelompok di dalam kelompok. Simpan. Oke, sudah masih kelompok dan jumlahnya masih 0 semua ya Bapak Ibu sekalian ya. Terus coba kita tambah RAB di atas ini. Nah, di sini akan sedikit berbeda antara kita menambahkan RAB di pendapatan dan belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Di situ ada tulisan IHSP dan ada kotak untuk tampilkan data IHSP. Silahkan diklik dan akan keluar seperti ini. Ini data contoh standar harga barang yang dikeluarkan oleh Biro Umum, digunakan sebagai acuan untuk menginputkan belanja barang dan jasa. Cara memakainya untuk SHB-nya pertama mencari data dulu. Nah, bisa ada paginasi 1, 2 sampai seterusnya sampai halaman 276. Sebenarnya data belum lengkap di sini, maka masih menggunakan data 2014 sampai standarisasi 2015 dan tidak semuanya. Ketika sudah menemukan barang yang mau diinputkan, pilih salah satu random aja. Nah, di situ akan masuk isi uraiannya apa, satuannya apa, dan batas atas. Ganti tadi jangan itu ketinggian itu. Nah, yang kecil aja, misalkan tulis ekspresi. Tadi ekspresinya. Terus tarifnya. Nah, di sini ada tarifnya batas atas. Ketika Bapak Ibu menentukan di sini batas atasnya 23 juta. Tapi kalau jadikan cuma ditentukan 30.000. Nah, otomatis dia akan berganti sesuai dengan batas atas. Jadi tidak bisa ditentukan lebih. Tapi kalau jadikan di bawahnya tidak bisa. 20. Nah, 23 itu bisa. Oke. Terus simpan. Nah,
disimpan, nanti langsung akan keluar ke bawahnya. Oke. Terus kalau lagi disimpan, bukan langsung di menu bawah. Kita baru menemukan belanja pegawai ya. Terus disimpan. Nah, belanja barang jasa atau belanja modal tidak boleh nol. Jadi tidak boleh dalam kegiatan hanya menentukan belanja pegawai. Itu sesuai dengan dari bagian anggaran memberikan arahan itu, maka kami aplikasikan di sini. Jadi Bapak Ibu harus menunjukkan selain belanja selain belanja pegawai, ketika itu ada belanja pegawai. Akan tetapi kalau belanja pegawai memang tidak ada, tidak apa-apa, belanja barang jasa aja, belanja modal aja, gitu. Monggo dicoba sampai dengan meliputan kelompok dan juga RAB untuk belanja langsung. Monggo dicoba. Coba kita lihat ini di sini Pak. Untuk kita habis ini sesi tanya jawab aja sekalian biar nanti dibahas nanti tanggal kewajiban.
agar kamera. Kemarin udah dicoba semuanya kalau belanja langsung tidak disusahkan di situ untuk input dari mulai akun sampai kelompok yang dan lain-lain. Sampai dengan belanja langsung, mungkin mekanisme inputnya sudah pada paham semuanya ya, Bapak Ibu sekalian. Paham? Oke, kalau gitu mungkin untuk pelatihan budgeting modul SKPD dari saya mungkin saya cukupkan sampai sekian. Itu selanjutnya di sesi tanya jawab, sesi diskusi, baik itu saran itu untuk dilanjutkan di sesi berikutnya bersama dengan Bapak Habibie Kurniawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ini waktu sudah jam 3:15 ya. Mungkin kita punya waktu untuk diskusi sekitar 15 menit. Monggo.
buka sesi pertama. Kalau memang ada yang mau mempertanyakan mengenai budgeting, saya buka forumnya untuk 3 pertanyaan pertama. Silakan Bapak Ibu. Tolong disebut nama dengan institusi. Baik, gimana? Sudah bisa berdiskusi atau masih mau melihat lagi aplikasinya? Masih penasaran? Sudah? Atau memang sudah clear, jadi nggak perlu tanya jawab, malah enak, kita bisa pulang. Tidak apa-apa, namanya juga mungkin masih panas. Oh, monggo, Pak Toto dari Dinas Pendidikan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama, yaitu kita kan harus melatih ke kawan-kawan. Bagaimana mekanisme? Kita kan harus, sebenarnya kita harus ada user. Apakah harus surat resmi ke mana? Nanti baru kita mengadakan pelatihan. Karena kan kalau dengan posisi ini kita melatih sendiri juga tidak bisa, karena kan harus punya akses sepertinya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi disampaikan bahwa untuk latihan, mungkin untuk alamat latihan sampai kapan kita bisa men-trial di alamat mana. Kami kira itu penting untuk kita mencoba sampai nanti kita bisa menemukan ya kita bersukses sampai ini ya itu aja Pak. Baik, saya compile dulu ya. Ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya? Mas minta tolong mic-nya sebelah. Mohon maaf disebut nama dan juga institusi. Terima kasih Pak. Nama saya Hari dari Disnaker Pak. Monggo Pak. Untuk dilatih langsung, pemilihan rekening itu bisa dilakukan bersama-sama tidak Pak? Yang pertama itu. Yang kedua untuk preview Pak. Untuk yang input, setiap input kegiatan itu kita untuk melihat hasil ekspresinya itu kok harus ke cetak dulu Pak ya. Kenapa kalau tidak dibuatkan preview untuk bisa melihat apa hasil ekspresinya Pak. Terima kasih Pak. Baik, monggo yang ketiga, silakan Pak. Mas, tolong Mas kerja di depan, sudah ada banyak. Dari mana dan institusinya Pak? Ya, nama Kurniawan Pak dari RSUD Purworejo. Begini Pak, jadi dari praktek yang kita laksanakan tadi kan sekarang ini belum data real ya, kemudian juga masih banyak terkendala teknis di sini tadi. Contoh-contohnya aja tadi kita proses juga belum mampu. Barangkali nanti bisa difasilitasi Pak, apa mungkin kami mohon ini apa itu ada nggak tempat sekretariat kayak dulu di sini kami kan ada usaha gitu ya yang tempat ya, untuk kita misalnya ada kendala teknis yang kita bisa di sana dan sebagainya tanya-tanya. Barangkali nanti bisa difasilitasi karena kita di Purworejo mungkin di Subkominfo ya. Terima kasih Pak. 3 dulu cukup ya. Saya dari Pak Toto, nanti teknis biar masuk. Pak Toto, ini untuk train of tenor betul. Saya mau jelaskan dulu ke Bapak Ibu latar belakang kenapa kami mengambil kebijakan percepatan pelatihan. Rapat progress report saya sampaikan Bapak Ibu
setiap bulan kami progress report kepada Pak Gubernur dan Pak Sekda selaku Kepala KPD. Lalu Pak Gub pada rapat tanggal 11 Mei menyampaikan ke kami, tolong dipercepat. Padahal kami berharap betul saat itu saya sampaikan ke Pak Gub izin. Kami membutuhkan peta kondisi existing yang lebih komprehensif, baik dari mulai penataan infrastruktur sampai SDM dan juga jelas aplikasi. Karena aplikasi ini prototipe itu belum bisa langsung dipakai. Pasti Bapak Ibu paham bahwa prototipe harus trial error. Namun dengan adanya surat arahan itu dari Pak Gub disposisi ke kami, jelas ini ada dampak sistemik terhadap persiapan, sehingga kami harus bergerak secara lebih simultan, lebih cepat untuk segera mensosialisasikan. Dalam tahapan yang kami susun sebetulnya memang bulan-bulan kita di ini akhir ya, baru kita mau pelatihan, dan itu kita memang pastikan simultan. Sehingga begitu Pak Toto. Jadi memang kalau memang ada kendala yang sifatnya teknis, saya pastikan kita akan evaluasi. Dan ini semua jujur dimulai memang basisnya adalah pendalaman SDM di Pemprov. Jadi Bapak Ibu, saya mau pastikan besok ini sistem itu codingnya semuanya ini adalah asetnya provinsi. Tidak lagi ketergantungan dengan, mohon maaf bahasa saya, rekanan. Jadi selama ini kita ini kan bikin sistem aplikasi tergantung dengan teman-teman rekanan. Kalau salah terus. Nah ini kita pengen, makanya saya waktu awal dulu itu pengen betul masuk Pak Toto ini karena beliau backgroundnya programmer. Kita libatkan sampai baca kode source code-nya, membuat sistemnya kita libatkan. Supaya apa? Supaya besok kita membuat agentnya di masing-masing SKPD. Nah lalu Bapak Ibu yang rawu hari ini memang skenario besar kami kita sebut sebagai train of trainers. Tapi jelas ini pasti belum maksimal. Sehingga dalam waktu dekat kami akan melakukan pelatihan yang sifatnya lebih intens dan jumlah pesertanya lebih sedikit. Di situ akan kami brief lagi sampai Anda memahami background dari aplikasinya. Kasarannya kalau tadi itu baru front end-nya, Anda akan kami kasih tahu back end-nya. Gitu. Walaupun mungkin Bapak Ibu banyak yang belum mengerti, ya, karena itu ibu tersendiri ya kalau coding. Tetapi minimal ketika nanti ada trouble ada apa, Bapak Ibu di masing-masing SKPD itu mengetahui bagaimana menyelesaikannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua dari Pak Toto terkait bagaimana pola untuk melatih teman-teman SKPD, jelas Bapak Ibu hari ini keluar dari ruangan ini pasti belum bisa 100% menjelaskan secara komprehensif kepada teman-teman admin di SKPD di Provinsi Jawa Tengah. Tetapi memang saya sengaja bluff, kita train of trainer. Untuk apa? Supaya memang akan ada semacam tanggung jawab dulu dari teman-teman di SKPD bahwa Anda yang tahu hari ini besok itu tidak gonta-ganti. Anda punya tanggung jawab. Begitu. Makanya suratnya itu detail, jelas, spesifik. Biasanya kan kita kalau bikin surat undangan, silakan Anda kirim. Ini mohon maaf loh ini soalnya perilaku dari pimpinan. Saya ditugaskan ini Pak, besok berubah lagi, besok berubah lagi. Nah itu message knowledge-nya tidak akan sampai. Nah kalau sudah kami data pertama Bapak Ibu yang tahu hari ini, mohon maaf, Anda akan terplot
mungkin selama 1 bulan lebih kita akan undang secara rutin, walaupun jadwalnya nanti greco, tidak mungkin bisa dalam forum besar seperti ini. Gitu Pak Toto. Sehingga memang jelas surat menyurat, saya paham betul, surat menyurat menjadi kunci, tetapi minimal kami nanti menyurati dengan nama yang spesifik. Nama Bapak Ibu yang terdata, yang sudah spesifik, jelas menjadi menjadi sebuah database awal untuk bisa melakukan train of trainer. Kemungkinan mungkin 2-3 kali Pak Toto, baru kita bicara soal the real train of trainers. Sehingga baru dari situ, karena begini Bapak Ibu, data yang kami dapatkan, total admin yang secara officially ya, saya belum bicara faktual, itu hampir 1.500-an ya. Itu admin yang terdata menginput baik dari mulai SI BPD, SI BKD maupun SIP Bagda. Ini aplikasi-aplikasi email yang ada di Jawa Tengah. Sehingga saya sampaikan kepada Pak Bu saat rapat, izin kami tidak akan pelatihan menggunakan model. Kami akan pelatihan menggunakan gedung-gedung Pemprov. Dan kami mencoba nanti pelatihan sebisa mungkin akan ada momen kita mau ngetes lagi kayak hari ini, ngetes jaringan lagi. Jadi nanti akan ada momentum Bapak Ibu itu pelatihan bisa jadi 500 di beberapa gedung. Grafika ya. Lalu mungkin nanti di Diklat, Bapeda, di gedung Seda. Kita untuk ngetes infrastruktur jaringan kita. Kayak tadi kan Ibu Bapak Ibu masuk semua kan? Itu sudah maksimal, belum kan nanti kita evaluasi misalnya. Oh belum. Nah kalau kita menggunakan infrastruktur atau misalnya gedung di luar Seda, besok kita pakai lagi, itu sama aja, kita cuma buang-buang anggaran. Lebih baik kita menggunakan aset yang kita miliki. Nah ini memang skenario ini saya sampaikan secara terbuka kepada Bapak Ibu untuk sama-sama masing-masing SKPD khususnya Kabak Umum dan Kabak Program itu kita berapa minggu yang lalu ya sudah mengundang Kabak Umum dan stafnya untuk mengetahui sejauh mana detailing perencanaan terkait infrastruktur jaringan, sehingga ketika nanti sistem apapun yang masuk itu baik dari mulai jaringan internetnya sampai aksesnya itu semua SKPD posisinya sudah ada standar operating procedure. Sehingga kita berharap, saya jujur ini Bapak Ibu, saya paham betul merasakan karena waktu tahun kemarin banyak yang dulu misalkan input itu berjam-jam sampai ada yang tidak pulang. Buat saya itu kok sangat tidak manusiawi. Bapak Ibu punya keluarga, Anda juga punya kewajiban lain itu selain PNS yang harusnya bisa seimbangkan begitu. Sehingga menurut saya harus dicarikan solusi. Kalau tiap penyusun anggaran, penyusun perencanaan, Bapak Ibu ini harus berangkat pagi pulang pagi, buat saya itu nggak akan bisa kita menyelesaikan persoalan di Jawa Tengah, dan itu nggak sehat. Nah ini potret-potret ini dalam kondisi existing yang kita coba benahi. Jadi mohon maaf, kalau memang ada kendala lebih baik kita share. Kami di sini punya alamat email, punya sekretariat, nomor semua kita punya. Itu juga penting. Nanti saya jelaskan pertanyaan nomor 3. Nah pertanyaan nomor 2 untuk belanja langsung, rekening bisa berbarengan, Mas Susi, secara teknis. Jawab. Untuk belanja langsung saat ini belum kami implementasikan, bahwa setiap kali belanja langsung itu sedang diedit oleh salah satu dari pejabat atau dari staf di dinas. Nanti akan sedang diedit, jadi tidak bisa dirubah. Jadi biar tidak bertabrakan belanja langsung. Ketika pada satu waktu, misalkan
saya dan Mas Abi membuka satu bagian yang sama. Ini nanti akan kami menjelaskan untuk tidak bisa soalnya kalau tabrakan nanti akan minus. Ketika asuransi sama-sama ngisi gitu kan, itu karena kita basisnya tadi masih di sesi belum di database. Nah kalau ini sudah maksimal 0 sampai sisanya 0, terus di sini sisanya juga 0 juga, di set barengan, itu nanti jadinya double waktunya. Jadi ketika satu kegiatan diedit untuk baca langsung, nanti yang lain baca mengedit juga, menunggu temannya yang sedang itu selesai. Gitu. Terus sampai lagi. Untuk, nah ini untuk menu preview tadi ya Bapak ya. Untuk di menu cetak LKB itu sebenarnya tidak langsung mencetak, itu kami sudah buatkan tujuannya untuk print previewnya. Jadi untuk memperlihatkan ekspresinya di situ tadi Pak. Jadi ekspresi itu sudah terlihat di situ. Jadi ketika masih ada yang salah bisa diedit kembali. Begitu. Dari rumah sakit Pak ya, Purworejo. Pak, Purworejo. Pak, kebijakan Pak Bu, Whisper ini sekarang jadi kantor. Saya punya kantor Pak di belakang. Ya, dari gudang Pak. Ini rumah bantunya ada ya Pak. Begini Pak. Saya dulu direksi Sekda waktu Pansel tidur di rumah besar itu. Dulu kita kayak, saya ini besarnya manusia. Jadi ini memang dijadikan oleh Pak Duk beberapa kantor. Nah kantor kami, Government Resource Management System ada di saya belakang. Cuma memang saya berharap tidak perlu berbondong-bondong ke sana, karena kami di sana sedang bangun sistem, kami butuh konsentrasi. Ini Bapak Ibu, anak-anak ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dari tadi, mereka ini programmer ya, yang dikarantina di sini. Mereka bangun sistem itu sampai jam 2, jam 3 pagi. Makanya saya mohon maaf tadi kalau Bapak Ibu itu kok kayak diskusi sendiri ini. Bukan saya marah, bukan. Saya cuma miris. Ini yang bangun anak-anak bangsa, anak-anak Jawa Tengah, dari Klaten, dari Purworejo, Sesek, Solo. Saya berharap kita semua bisa menghargai, gitu. Karena mereka bekerja itu siang malam, mereka mencoba memberikan yang terbaik buat Jawa Tengah. Saya berharap Bapak Ibu nanti sebagai subjek dari pembangunan juga bisa saling empati dan bahasa. Memang Pak Duk dulu menyampaikan ke saya, jadi kalau IBM, kalau Microsoft bisa. Bandung, saya cerita, Bandung itu mereka bikin aplikasi itu pakai IBM. Surabaya pakai Fujitsu. IBM berapa Pak? 30 miliar bikin aplikasi. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa cek ke Bandung. Saya baru pulang, kemarin saya baru selesai paparan dengan Pak. Uang 30 miliar itu lari untuk IBM. Kapan anak bangsa kita bisa berkreasi? Maksud saya, memang pasti ada kelemahan, tapi kita semua bisa berdiskusi untuk bangun itu. Dan alhamdulillah, ini kebijakan yang diambil ini tidak berdampak negatif begitu Pak. Karena sekarang begini Pak, di Kominfo itu, di pusat, itu ada kebijakan bagaimana caranya supaya anak-anak bangsa bikin aplikasi itu dihargai. Benar kan? Ini kita harus coba, Jawa Tengah juga harus coba. Jadi ya kita nggak usah bangga lah kalau bikinannya IBM, Fujitsu. Mohon maaf kalau di sini ada yang temannya atau saudaranya CEO-nya Fujitsu. Karena Pak Bub sendiri itu CEO-nya Asia Tenggara, Microsoft, itu sahabatnya beliau, Salete di UGM. Beliau nggak mau pakai, lebih baik pakai anak-anak Jawa Tengah. Nah, saya berharap Bapak Ibu di sini, kalau kita bicaranya kebutuhan dalam negeri yang bangun juga anak-anak
besok pakai juga ada rasa bangga dan rasa kebanggaan tersendiri. Lalu untuk sekretariat Pak, kami punya nomor telepon, mohon dicatat, nomornya 024 354 2988 atau 024 358 7070. Saya ulangi, 024 354 2988 atau 024 358 7070. Kami juga punya alamat email. Alamat email kami sekretariat@grms.jatengprof.go.id. Saya ulangi, sekretariat@grms.jatengprof.go.id. Kenapa jatengprof.go.id, Bapak Ibu? Jatengprof.go.id ini adalah benchmark, ini legal, dan kita sebetulnya sebagai warga dari Pemprov memang menggunakan Jatengprof untuk kegiatan dinas. Itu lebih legitimate, Bapak Ibu, lebih legitimate. Jadi nanti Bapak bisa komplain, bisa email ke sana. Lalu yang kedua Pak, saya sudah mengusulkan ke Biro Umum. Di sini ada dari Biro Umum. Biro Umum ada. Baik. Saya sudah mengusulkan ke Budia di Biro Umum. Sebetulnya di bawah itu ada ruang kelas bawah. Mau isinya gudang. Jadi isinya barangnya Biro Umum itu rawung tenang. Mau gudangnya banyak banget. Saya minta itu nanti dikeluarkan. Saya mau bangun kelas di sana. Jadi kalau bentuknya kelas isinya misalkan 30 sampai 40 akan lebih kondusif dan itu akan intens kita lakukan. Nah, meja sudah saya usulkan kemarin di teman-teman Biro Umum juga sudah, kursi juga sudah. Mungkin tinggal baraknya. Jadi isinya itu mesin ketik dari zaman tahun 70 saya lihat itu semua ada di sana. Nah ini kan rumahnya gubernur ya, bukan gudang ya. Jadi saya minta itu dibersihkan gitu. Karena kebijakan Pak Puk untuk menjadikan sayap-sayap ini menjadi kantor. Nah ini nanti mungkin Biro Umum juga segera bergerak karena arahan Pak Puk seperti itu, sehingga teman-teman itu untuk bisa lebih kondusif. Jujur saya mengkritik. Ini forum begini ini bukan forum pelatihan, ini forum FGD. Cuman apa? Meja kita nggak punya banyak, harus dari Badiklat. Dulu waktu seleksi Eselon 2 Badiklat. Cuman kita kemarin hitung jumlahnya ternyata nggak sampai 100 ya Pak ya. Hanya 40 berapa gitu. Yang meja 1, kursi 1 integrit. Ya sudah, kita coba dulu dengan alat seadanya, anggaran yang seadanya. Ya alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini juga bukan kali pertama kita ketemu. Nanti kita pasti akan terus melakukan pertemuan. Untuk konsultasi Pak, saya pastikan kami juga tidak hanya membuka. Jadi sebetulnya begini, memang Kominfo ini kan masih bidangnya hari ini, sehingga sekarang itu kita punya juga tempat komplain untuk jaringan online. Alamat komplain online-nya, jadi misalkan gini, Bapak Ibu internet di ruangan Bapak Ibu trouble, kita bisa petakan, tetapi kan by proses. Itu komplain handlingnya, alamat emailnya itu ntar muncul di TV di mana? Nanti saya kasih tunjuk juga aplikasinya, bisa dilihat. Jadi Bapak Ibu saya mau cerita, aplikasi e-budgeting ini cuma satu dari aplikasi yang sudah kita proses. Kita sudah bikin debut ya, NMS Network Management Monitoring System. Kita sudah bangun Governor Planning Handbook, rembukan Jateng juga sudah integrate. Lalu Monexnya sudah,
Lalu aplikasi yang backup untuk jaringan dari mulai remote. Jadi teman-teman ini juga besok itu rencananya kita bisa per SKPD kita remote saja cara maintain jaringan. Karena sebetulnya teknologi itu ada. Nah itu kita siapkan, kita cicil memang supaya semua ini bisa berjalan simultan. Sudah, saya bacakan aja ya. Alamatnya itu monggo dicatat untuk komplain handling jaringan dan infrastruktur 024 sama ya, yang 70. Emailnya itu noc@sijoli.jatenprof.go.id. Saya ulang, noc@sijoli.jatenprof.go.id. Untuk komplain handling aplikasi itu di email support support@grns.jatenprof.go.id. Saya ulang, email untuk komplain handling aplikasi itu support@grns.jatenprof.go.id. Nah itu bisa menjadi kanal buat Bapak Ibu kalau nanti dalam konteks mencoba untuk pelatihan ini ada komplain ada apa, kita bisa saling email. Karena saya yakin ini ada yang mungkin dari perwakilan atau dari Pak Mobil ya, lalu juga dari rumah sakit di luar Semarang, jarak menjadi kendala. Mudah-mudahan dengan email, dengan line begini bisa menjadi alat gitu untuk kita tetap bisa berkomunikasi sehingga tidak terputus pola komunikasi dan juga info-info yang ada. Ada lagi yang mau bertanya? Saya buka sesi kedua. Kalau tidak ada, menurut saya kita cukup untuk hari ini. Alhamdulillah kita sama-sama mengucap Alhamdulillah. Ini sebelum bulan Ramadan kami dari BNPS juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kami. Semoga di bulan suci Ramadan kita semua bisa menjalankan ibadah dengan baik dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi